bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Oke, baik teman-teman sekalian, kita ketemu kembali di sesi yang ketiga ini ya, Bang Zain ya. Tadi udah ngobrol tentang kepribadiannya, kemudian ngobrol tentang edukasi perkopian ya. Sekarang apa sih yang bisa dilakukan di tempat ini, Bang Zain? Ya. Sehingga teman-teman yang nonton channel ini nanti, oh saya mau ke sana deh supaya bisa ngapain. Oke, silakan monggo. Apa yang bisa dilakukan? Jadi kalau di Mana Kopi sendiri ini, saya sih menginginkannya kalau di awal memang saya bentuk tempat ini untuk storage-nya Mana Kopi. Storage Mana Ya, Kopi. tempat penyimpangan apapun tentang kopi. Tentang mulai kopi. dari green bean, roast bean, untuk sangrai kopi, Sangrai kopi, roasting. dan alat peralatan. Alat peralatan Ya, juga. jadi yang butuh edukasi tentang alat peralatan, kopi bisa di sini. Belajar juga boleh, barista mungkin ya? Siap, boleh. Oke, ya. Sharing, lebihnya Sharing sharing. ya, sharing ya, Karena saya oke. belum sampai ke sana untuk ilmunya, Oke. makanya lebih ke sharing saja dulu. Sharing apa ya, yang bisa oke, saya oke. miliki. Intinya lebih ke tempat sharing. Tempat sharing di ya. sini. Selebihnya saya berharap tempat ini bisa menjadi tempat di mana bukan hanya sekedar datang nongkrong duduk Ya, pulang, tapi lebih ke bagaimana di sini dijadikan tempat untuk belajar, sharing, dan tempat untuk merumuskan masalah-masalah. Oh, terus itu ya. Coba. Nah, Tapi kalau di Mana Kopi dengan aroma kopi yang luar biasa akhirnya bisa merilekskan, gitu. akhirnya ketemu solusi-solusinya. Ya, Itu yang sangat menarik tadi ada teman-teman sekalian di tempat ini juga bisa Anda lihat ya, artinya bisa Anda temui proses-proses dalam pengerjaan perkopian ya. Ya, Mulai ada. dari ada tadi merosting, Ada. kemudian mensangrai, kemudian juga tadi juga kalau tidak salah mungkin bisa juga ya. Artinya ya kalau dalam bahasa belajar atau istilahnya sharing lah Iya. tentang bagaimana meramu ya, Iya, meracik kopi. meracik ya, Iya. meracik kopi di sini ya. Ya, Oke, bisa, jadi Pak. bisa ya. Bisa. Oke. Kemudian yang lainnya mungkin diskusi-diskusi tentang apa saja. Ya, saya juga membuka kalau misalnya Ya. ada teman-teman yang ingin melakukan sebuah diskusi, Aha. kita ada space, Ya. kita siapkan, kita maksimalkan apa yang ada di sini. Oke. Intinya kita terbuka karena Terbuka. konsep kita memang di sini tempat sharing. Tempat Jadi sharing ya. apapun itu silakan datang di sini. Oke, jadi teman-teman sekalian tempatnya luar biasa, nanti bisa dilihat di deskripsi box ya, atau nanti ada juga yang dituliskan di layar. Jadi di Mana Kopi, tepatnya di Jalan Mustafa Den Bunga ya, Jalan Poros Samata Sungguh Binasa kalau nggak salah ya. Betul. Oke, di jalan. Nah, nanti teman-teman bisa ke situ. Nah, nanti bisa langsung nongki-nongki diskusi, gitu ya. Nongkrong minum kopi, tapi harus ada diskusi. Kalau mau mengulik tentang perkopian silahkan ya, belajar apapun bisa. Nah, kemudian untuk open hours-nya Bang Zain, jam-jam berapa saja? Iya, jadi untuk jam buka kita di jam 10. Jam 10. Jam 10 kita sudah ready. Sudah ready ya? Open bar ceritanya. Oke. Jam 10 sampai jam 12 malam. 12 malam. Ya. Oke, jadi Jadi jam yang 10 sampai jam 12 malam ya. malam. Oke, jadi teman-teman sekalian bisa melakukan satu kunjungan atau hanya melakukan satu kegiatan mulai jam 10 sampai jam 12 malam. Ya. Setiap hari? Setiap hari kecuali libur. Gitu, Pak. Artinya hari Minggu open? Bukan? Dai. Kita intinya itu, Pak. Kita buka setiap hari. Setiap hari kecuali pas hari libur. Hari liburnya kapan saja. Oke, kan ya. Ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, jadi di Mana Kopi ini bisa sangat luar biasa ya, bisa berdiskusi, bisa apapun di sini nanti bisa kembangkan. Nah, kemudian Bang Zain, kalau di tempat-tempat lain itu kan hanya menyediakan minuman ya. Iya. Nah, saya lihat di sini ada juga karena tadi ada merupakan storage ya dari kopi-kopi. Kalau boleh dibilang ada kopi-kopi Nusantara ya, cuman di bagian timur ya, yang pokoknya khusus Sulawesi Selatan ya. Ya, kalau di tempat ini kita bagi lagi, Pak. Kalau di Sulawesi Selatan umum mulai dari Toraja sampai Bulukumba yang kita sebutkan tadi. Kalau di sini dibagi lagi Sulawesi Selatan bagian selatan. Wah, Sulawesi Selatan bagian selatan. Nah, kita terbagi lagi di kopi peta kopi kita terbagi lagi
Sulawesi Selatan bagian selatan, di antaranya ada dari mulai dari Bone, kemudian ada dari Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, dan Malino. Yang penghasil kopinya banyak. Itu kita petakan lagi. Nah, kita fokus untuk penjualan kita yang kita cobakan ke orang adalah kopi bagian selatan Sulawesi. Karena kalau kopi-kopi dari bagian kalau tidak salah sih timur ya Pak, timur atau barat itu kan mereka sudah jauh terkenal dibanding kita. Karena ya mungkin kopinya Toraja yang terkenal ya. Iya betul. Jadi mereka kalau kita sebut tanpa diperkenalkan cukup orang sebut Toraja sudah tahu kopi. Jadi sedangkan daerah kita bagian sini belum untuk daerahnya masih baru sebatas di lokal tapi belum secara umum keluar. Nah itu yang saya sendiri sih berusaha untuk bangun itu tapi untuk fokusnya dua daerah dulu ya. Sinjai dan Malino Kabupaten Goa. Itu saya. Jadi teman-teman sekalian, intinya adalah bagaimana mengenalkan ya, jadi bahwa kopi-kopi lokal yaitu dari Sulawesi Selatan bagian selatan. Nah kemudian kalau yang bubuk ini itu juga diperjualbelikan? Iya, jadi kalau di mana kopi kita ini kita juga roastery Pak, roasting kopi. Jadi sangrai kopi. Jadi di sini kita jual produk. Jadi mana kopi sudah ada produknya juga, kita sudah ada mesin roastingnya. Jadi kita di sini betul-betul fresh kopi. Karena kopinya kita langsung dari petani, kemudian kita roasting langsung juga dari tempat ini, kemudian kita jual. Gitu. Jadi betul-betul fresh. Jadi teman-teman sekalian, para pecinta kopi dan mungkin ada juga pengelola kedai-kedai ya. Artinya bisa juga bermitra ya, artinya bermitra dengan memanfaatkan bahan baku yang dikembangkan oleh Mana Kopi karena kopi-kopinya ya memiliki cita rasa yang luar biasa. Jadi di sini tidak hanya sekedar minum kopi di kedai, tapi kalau teman-teman mau mendapatkan bahan baku yang dipakai untuk baik itu diminum kopi di rumah atau dijual kembali di kedai-kedai bisa mendapatkan ada di Mana Kopi. Karena tujuan kami begitu Pak. Tujuan kami ke depan kan bisnis. Bisnis tujuan kami ke depan adalah bisnis tentunya, dan tentunya dari bisnis ini ada hubungannya dengan hulu juga. Jadi kalau semakin kita memperluas jaringan bisnis kita ini, semakin berdaya juga petani kita karena kopinya atau bahan bakunya kita ambil langsung dari sana. Gitu. Ada peningkatan harga, petani juga akan naik harganya. Jadi tidak ada istilah bahwa kita beli murah di sana kita jual mahal di sini tidak. Tapi kita menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Jadi teman-teman sekalian nanti ya mungkin bisa jadi mungkin di waktu-waktu yang akan datang bisa diadakan semacam ya seminar perkopian. Mungkin di apakah Sabtu kopi atau Jumat kopi ya. Jadi teman-teman yang mau tahu lebih detail ya tentang perkopian itu kayak apa nanti bisa datang dan memang tunggu informasinya. Mungkin nanti ada beberapa agenda yang bisa dikembangkan di Mana Kopi ini untuk berliterasi tentang perkopian. Yang belum tadi sempat dicerita adalah menu-menunya. Menu-menunya ini apa saja Bang Sain? Kalau maunya teman-teman mau adakan diskusi di sini kira-kira menu-menunya apa saja? Kalau menu kita banyak sebenarnya tapi fokus jualan kita memang di kopi. Minuman umum tetap ada. Karena kita juga tidak bisa terlalu idealis kalau masuk di kedainya karena yang minum kopi tidak semua orang. Iya betul. Minum kopi tidak semua orang dan tidak semua orang juga mau minum kopi setiap hari. Jadi kita tetap siapkan minuman lain ya. Jadi ada juga yang lainnya. Dari teh, coklat. Kita tetap ada. Kemudian ada jusnya juga kita dan makanan-makanan ringan. Kemarin sempat ketemu dengan teman-teman ya. Kan rencana berkolaborasi ya. Berkolaborasi dengan beberapa UKM-UKM komunitas ya, yang artinya adalah di Mana Kopi ini menyediakan minumannya. Kemudian nanti juga akan disuplai juga oleh teman-teman UKM yang lain, khususnya di di kuenya ya, roti ya kemarin. Di roti-rotinya. Jadi teman-teman itu tadi kalau mau ke sini ya jangan khawatir. Kopi pasti menjadi andalan, tapi ada juga minuman-minuman lain atau menu-menu yang lain dan jangan takut karena pasti ada camilannya juga, ada kue-kuenya ya. Karena di sini adalah dibangun kolaborasi
yaitu antara Mana Kopi dan teman-teman pengelola UKM yang lain Iya, betul. yang memproduksi roti, bahkan donat kemarin Donat kalau nggak salah ada. donat juga Iya. dari teman-teman Donata, Iya. kemudian juga dari Suhra ya kalau nggak Iya, salah ya yang Suhra. menyediakan Roti. roti. Iya, Oke, betul. itu. Nah kemudian Bang Zain, kira-kira keunggulannya apa? Ya. Keunggulan utamanya, Ya. kalau kita di sini otomatis di sini kita keunggulan pertamanya itu otomatis dari segi kopinya. Kopinya ya. Ya, otomatis kita taste-nya Uh-uh. dapat sekali. Kalau dari segi rasa kita juga ada perbedaan rasa Seperti saya karena ya. kita betul-betul memilih kopi yang terbaik, yang Mhm. baik, yang kita Mhm. roasting sendiri Roti sendiri. dengan teknik kita. Mhm. Kemudian kita seduhkan di tempat ini juga. Oke. Ya, jadi kita ada kopi khusus untuk di Mana Kopi di kedainya sendiri. Kita ada kopi khususnya dan itu saya kurang tahu sih ada dipakai atau tidak. Tapi untuk alhamdulillah kita sudah ada customer juga yang ambil kopi kita yang roasting. Itu jarang ada yang ambil mereka. Saya tetap bilang kan saya pakai kopi begini. Cuman mereka mungkin pilihannya beda. Oke. Jadi itu perbedaannya. Jadi kita keunggulannya ya artinya adalah ada. dari sisi bahan baku ya. Bahan baku. Bahan bakunya Iya. memang dijamin karena kita di Mana Kopi ini karena Bang Zain memang adalah pelaku langsung. Ya, pelaku langsung. Langsung di Iya. hulunya sana. Iya, betul. Sehingga bisa menjamin lah Iya. dari kualitasnya. Ya, sedikit tambahan juga Pak. Boleh. Kalau kita juga bukan hanya di hilir di sini untuk edukasi. Kita di Mana Kopi sudah rekanan dengan beberapa petani yang punya kebun. Oh. Jadi teman-teman yang ingin ngecamp atau teman yang ingin tentang edukasi tentang kopi di hulu seperti apa, Yes. ketemu langsung dengan petaninya, kita sudah ada rekan-rekan atau petani-petani dari sana. Di sana Oke. yang siap untuk dikunjungi tempatnya. Oke. Nah, kita juga berencana ada satu tempat di Malino itu kita ingin menjadikan di sana itu tempat farmnya Mana Kopi. Jadi Mana Kopi Farm kita akan bentuk ke depan. iya. Jadi nanti di sana itu langsung kita ketemu dengan petaninya, dengan prosesornya, prosesor kopinya, dan kita bisa ngecamp Yes. di bawah pohon kopi yang di tumbuhannya itu ada pinus untuk penyangganya. Oke, jadi informasi yang sangat menarik teman-teman sekalian bahwa di Mana Kopi ini juga menyediakan layanan siapa tahu teman-teman mau mendapatkan satu suasana yang Iya, beda benar. ya. Iya, Jadi benar. selama ini kan minum kopi di kedai ya. kedai saja. Jadi tidak tahu asal muasal, ternyata ada juga layanan kalau teman-teman nanti berkomunitas bisa datang langsung ke petaninya, ngecamp di sana. Ngecamp di sana. Kita ngopi di sana berinteraksi pasti. ngopi di sana. Iya. Tentunya lebih asik ya. Lebih asik, betul. Lebih asik. Kita Jadi- siapkan itu, kita akan bantu teman-teman yang ingin melakukan hal itu, yang ingin merasakan sesuatu yang berbeda. Yes, good ya. Tentang apalagi di lingkungan tetap di perkopian kita akan siapkan. Oke, jadi itu salah satu layanan yang dikembangkan oleh Mana Kopi adalah melayani teman-teman yang mau tadi ya melakukan satu aktivitas di kebun kopi ya, artinya pokoknya berselancar mencari tahu tentang kopi lah. Kayak langsung ketemu sama petaninya. Betul. Ya, oke. Jadi itu salah satu layanan yang jadi keunggulan di sesi terakhir ini. Jadi teman-teman sekalian tetap pantau di channel ini sehingga mendapatkan informasi yang luar biasa dari Mana Kopi. Nah, Bang Zain, yang terakhir Bang Zain, ini kan kalau kita lihat sekarang itu anak-anak muda itu kan sudah mulai tertarik untuk mengembangkan usaha ya. Saya lihat di beberapa komunitas ya, di kampus-kampus. Karena kebetulan saya juga aktif di beberapa kampus, itu memang diharapkan anak-anak muda ini bisa menekuni usaha sebelum mereka nanti bisa benar-benar lulus, sehingga nanti setelah lulus ya juga punya usaha. Dan juga di beberapa kampus lain di kementerian-kementerian juga mulai digalakkan bagaimana menciptakan wirausaha baru khususnya anak-anak muda. Nah, harapannya Bang Zain untuk anak-anak muda ini kayak apa supaya bisa juga mengikuti lah paling tidak jejaknya Bang Zain? Ya, kalau harapan sih untuk teman-teman dimulai dari niat dulu. Dimulai dari niat ya. Tidak mulai usaha. Simple sih Pak. Yes. Dari saya. Mulai dari niat, kemudian mencoba. Kalau dapat tekuni, dan kalau sudah ditekuni, konsisten. Insya Allah akan. Jadi apa tadi yang pertama? Niat, kemudian ditekuni, kemudian masih ada sebenarnya sebelum tekuni, setelah ditekuni, inovasi selalu ada ya. Iya, dan konsisten. Ya.
Nah, jadi intinya adalah bagaimana teman-teman itu kalau memang sudah niat ya lakukan, setelah lakukan tekuni, kemudian yang kalau sudah tekuni konsisten. Inovasinya selalu harus ada ya, karena siapapun yang tidak berinovasi akan ketinggalan. Kita harus mengikuti perkembangan. Betul. Ya. Nah, kemudian ini Bang Said, kalau teman-teman mau melihat profilnya Manakopi, mungkin ada akun-akun yang sifatnya bisa dilihat. Apa saja itu Bang Said? Iya, ada. Jadi kalau di media sosial kita ada di Instagram aktif, di Facebook juga kita ada. Jadi kalau di Instagram kita ada 2 akun sebenarnya. Jadi kita pisahkan untuk akun kedai. Di kedai itu memang dia lebih ke fokus ke tentang minuman-minuman. Kemudian yang kedua untuk edukasi kopinya langsung itu di akun kedua kami, yaitu di @manakopi coffee roastery. Kopi roastery. Kalau yang kedai? Kedai Manakopi. Kalau kedai itu ya, kemudian kalau yang untuk edukasinya? Edukasi kopinya langsung, mulai untuk pembelian juga, kita ada akun kedua yaitu Manakopi Coffee Roastery. Manakopi Coffee Roastery. Di situ kita ada edukasi tentang roastery, green bean, dan profil petani. Jadi teman-teman sekalian, jadi tinggal diklik-klik saja di Instagramnya, di Facebooknya juga ada ya? Facebook ada, dengan nama yang sama. Nama yang sama. Jadi yang pertama tadi kedai Manakopi, kemudian yang untuk edukasi dan pembelian kopi itu adalah Manakopi Coffee Roastery. Jadi teman-teman sekalian, mudah sekali, tinggal klik aja, bisa mendapatkan itu. Dan tentunya kalau ingin informasi lebih jauh juga tetap dilayani ya. Artinya edukasi apapun, pokoknya bertanya tentang apapun, dilayani di akun-akun yang sudah disebutkan tadi. DM kita juga ada di save untuk nomor WA. Boleh ya, nomor WA-nya berapa? Nomor WA-nya Bang? Jadi untuk nomor WA di 089 536 545 96 28. Jadi itu teman-teman sekalian, di IG-nya ada, di Facebook-nya ada, dan juga di WA-nya ada. Jadi saya kira itu ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk anak-anak muda tadi harapannya adalah ketika menekuni sebuah usaha, itu saja kuncinya ya. Niat, kemudian lakukan, konsisten, inovasi ya. Ada inovasi sehingga bisa selalu berkembang. Nah, Bang Said, saya kasih challenge ini ya. Saya minta sebutkan 3 kata yang bisa mewakili Manakopi. 3 kata. 3 sekali. Kebetulan ini memang saya simpan untuk di akhir ini. Tapi tadi di challenge-nya untuk Bang Sain, artinya gini. Untuk 3 kata artinya gini, Bang Sain, tentang Manakopi ini itu kira-kira 3 kata yang bisa mewakili Manakopi. Jadi kalau di Manakopi kita bisa dikatakan moto juga. Moto. Hulu hilir seirama. Hulu hilir seirama. Betul. Hulu hilir seirama. Oh, jadi 3 ya. Segala hal. Hulu hilir seirama. Betul. Jadi itulah 3 kata dari Manakopi. Hulu hilir seirama. Jadi itu teman-teman sekalian, ini adalah hulu hilir seirama. Yang terakhir Bang Sain, kita ingin mengkampanyekan ya, artinya selalu mengkampanyekan bahwa berwirausaha itu perlu. Sehingga kita akan menyuarakan itu dimanapun. Wirausaha kuat menguatkan Indonesia. Wirausaha kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih, saya Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.